Cemburu ilahi. Cemburu ilahi artinya engkau cemburu kepada orang-orang yang bisa ikut Tuhan kok bisa bertahan. Kalau ini boleh. Dan kita mau belajar kalau dia bisa Tuhan berarti aku bisa. Kita akan lihat dari 8 pribadi hari ini. Kalau cukup waktunya saya akan sampaikan semua tapi kalau enggak cuma berapa saja ya. Yang pertama Hakim-Hakim 4 ayat 4. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas Israel. Betul? Ibu-ibu tahu cerita Deborah? Tahu cerita Deborah? Tahu siapa Deborah? Ada orang gak sih di sini? Tahu cerita Deborah? Who is Deborah? Deborah itu adalah seorang wanita. Dia adalah istri Lapidot, dia adalah nabiah, dia adalah hakim. Betul? Nah waktu itu Tuhan mau suruh Deborah ajak Barak untuk perang. Tapi si Barak ini sok jual mahal. Ibu-ibu tempat ini perhatikan baik-baik. Kalau engkau sok jual mahal sama Tuhan, Tuhan bisa cari orang lain loh. Maka sama Tuhan tuh mesti obral. Mesti cap mau. Jangan jual mahal. Nah akhirnya Deborah itu bisa menyelamatkan bangsa Israel. Dan menang menghadapi masalahnya. Musuh Deborah namanya Sisera. Sisera itu berarti berbicara tentang 900 kereta berkuda. Ini masalah besar. Masalah besar. Mungkin engkau di tempat ini punya masalah besar seperti Sisera. Mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah orang tua. Tapi perhatikan Deborah menang. Pertanyaan, kok bisa Deborah menang Bu Indri? Ini yang harus dicemburu ilahi. Karena kalau Deborah menang atas masalah Sisera, atas masalah keuangan, masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah kesehatan. Aku juga mau Tuhan. Itu harusnya. Nah pertanyaan, apa rahasia Deborah? Ada 3. Yang pertama dikatakan Deborah adalah istri Lapidot. Yang pertama adalah apa? Jangan lupa prioritasmu dalam hidup ini. Sesudah Tuhan, prioritas kita adalah keluarga. Dia dikatakan hakim, nabiah. Tapi yang pertama kali kalimat yang ditulis adalah istri Lapidot. Artinya apa? Kita berfungsi harus dimulai dari Yerusalem dulu. Kalau istri tunduk pada suami. Kalau suami mengasihi istri. Kalau anak hormat orang tua. Kalau orang tua tidak buat tawar hati anak. Maka Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tapi kalau engkau mau supaya engkau bisa mengalami pemulihan. Tapi gak lakukan bagian kita dalam keluarga. Gak bisa. Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa? Menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Bukan ujung bumi dulu. Karena banyak orang-orang Kristen itu hanya hebat di luar. Tapi dalam keluarganya enggak. Saya ada punya pelayanan satu. Bapak ini orang pelayanan luar biasa. Pelayanannya enggak main-main loh. Sampai ke Brazil, sampai kemana-mana. Sibuknya luar biasa. Tapi dia sama anaknya, sama sekali dia enggak tahu. Waktu pas anaknya lagi hamil. Itu hamil di luar nikah. Bayangkan anaknya hamil sampai melahirkan. Dia enggak tahu anaknya hamil. Bayangkan masa bisa enggak ngelihat anak yang berat. Perutnya udah 8 bulan. Dia gak tahu. Artinya apa? Lebih banyak sibuk ngurus orang daripada urus keluarga. Kalau engkau dan saya seperti ini, kita gak akan pernah mengalami pemulihan luar biasa. Karena Tuhan mau dimulai dari keluarga dulu.